Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ingin mewawancarai PT Bapak. Nama saya Emil Fardi dari Manajemen Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Dan saya Ahmad Nabil Akila dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Dan saya Muhammad Sultan Rasid dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, dapatkah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Mulai dari produksi, mulai dari karyawan, mulai dari semua kesulitan teknisi dan teori, apalagi semuanya sudah ditangani manajer. Jadi misalnya ada konflik di perusahaan itu, manajer yang tanggung jawab. Ada konflik masalah kenaikan gaji, misalnya dia nggak terima, di sini supervisor juga ikut andil, tapi titik fokusnya nanti di manajer. Nah seperti itu, tidak dari awal sampai akhir kita menjabat sebagai manajer. Jadi untuk pertanyaan kedua, mungkin berapa lama Bapak berada di kondisi yang sekarang dari mulai pertama kali masuk ke perusahaan ini? Saya berada di sini sekitar 20 tahun, 24 tahun. Sudah menjadi seorang manajer di sini, mungkin saya geluti sampai 25 tahun. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga, pada posisi apa Bapak saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak Bapak gunakan? Iya, kalau sudah di posisi manajer itu kita harus menguasai semua, dari mulai penerapan gaji, teknisi, teori itu semuanya harus bisa. Kalau ada kesulitan, di tingkat kesulitan perusahaan, apa yang menjadi kendala, ini seorang manajer harus bisa mengatasi. Karena tidak ada orang lain lagi kecuali pemilik. Pemilik itu biasanya tidak tahu pasrah dengan orang yang ada di lapangan. Ada masalah konflik, misalnya kita mencari dari gaji. Gaji kita harus bisa dari unsur mana kita mencari solusi supaya orang-orang ini damai tanpa ada unjuk rasa, tanpa ada livi dan sebagainya. Nah itu menyamakan dan menilai dari karyawan kita yang lebih bagus. Nanti kalau ada opinian, kerjamu seperti ini. Jadi kita tahu. Jadi seorang manajer jangan hanya percaya dengan laporan-laporan dari supervisor atau manajer. Kita harus sekali-sekali, nah kita contoh langsung ke bawah. Jadi kalau ada opinian, kita belum ada laporan, kita sudah tahu. Cara orang ini seperti itu. Makanya gaji tidak bisa naik karena coba diperbaiki dulu cara kerja. Dari segi itu, baru dari segi manajemen yang lainnya kita harus tahu manajemen pengeluaran dan pemasukan itu bagaimana. Ini tujuannya untuk melihat perusahaan ini minus apa. Saat menjalankan fungsi manajemen, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam per hari kerja? Iya, untuk manajemen ini sebenarnya manajemen ini kan kita ini waktunya banyak tersisa, banyak. Tapi yang pintar orang lawan. Tapi kalau manajer itu kita tahunya dari laporan dan sebagainya, kita ngecek. Tapi kita sekali-sekali kita lapangan juga mengecek kalau sudah dari manajemen pembukuannya itu nilai input yang benar, berarti kita ada masalah. Saya kira itu aja pengecekan di pembukuan dari yang perusahaan di dalam perusahaan. Di pertanyaan selanjutnya yaitu dalam hal faktor lingkungan eksternal luar, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi untuk perusahaan? Sampai tengah luar itu kalau kita berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya, itu yang kita kan dampaknya apa? Dampaknya dari segi apa? Kita ini produksi apa? Ini mengeluarkan kapan ya? Misalnya ada ledakan dan sebagainya. Kalau di lingkungan kanan kiri ada rumah, terus terang kita harus berpikir bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi insiden. Jadi terus safety-nya kita kita juga udaranya bagaimana, ini nanti pengaruhnya sama orang itu. Dan satu hal, kita harus ramah dengan lingkungan sekitar atau kita di lingkungan. Misalnya memberikan prioritas penerangan apa, nanti tidak 100% cuma diperhatikan lah di lingkungan yang sama yang dekat perusahaan. Ya, saya kira itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal dalam seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Iya, untuk memasok dan memang eksternal ya. Ini memang kita ini yang perusahaan di bidang apa gitu ya, kita cek ya.
Yang dihasilkan itu apa? Terus terang kan juga banyak perusahaan yang misalnya kita mengelola di bidang kayak apa namanya makanan gitu ya, makanan. Jadi makanan itu jelas-jelas kan nggak perusahaan kita sendiri. Ada perusahaan yang produksinya sama. Nah ini bersaing. Persaingan ini kita hanya mengandalkan dari apa namanya yang membeli apa ya namanya itu, yang menawarkan atau yang memasarkan. Istilah memasarkan itu bagaimana triknya dia supaya bisa menarik konsumen. Jadi kita tidak hanya misalnya kita di Eropa itu kan ada sosis, ada nugget, ada vista, dan sebagainya. Itu kan ada juga di jam, ada juga jam. Terus ada lagi bukan Eropa aja, ada lagi perusahaan yang bidangnya sama itu di apa? Satunya ada Java, itu kan juga sama produksinya. Itu kan persaingan aja. Nah kita dari segi itu bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita mencari apa ya rasa yang terbaik, kita tetap berusaha supaya produksi kita itu tetap laku. Ini kalau dari segi makanan. Tapi kalau dari segi barang kayak produksi padi dan sebagainya itu kan cuma hanya mengandalkan mutu aja. Dengan adanya mutu konsumen tidak, oh beliau ini masih jual bagus kan soalnya. Nah ini yang perlu kita pelajari untuk pemasaran. Bisa-bisa kita produksi nggak laku karena daya pemasarannya pokok-pokok yang dibilang nggak bisa pemasarannya. Ini juga bisa. Contohnya aja etanol ini tidak bisa laku, lakunya kecil karena daya pemasarannya mungkin nggak bisa, manajemennya nggak bisa mengatasi. Kita harus banyak-banyak dengan itu memberikan apa, tips apa nanti ada apa, otomatis apa yang kita produksi laku cepat. Ini yang namanya persaingan. Ya, itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan Bapak, bisa diceritakan sama keluarga yang menonton? Di perusahaan ini yang menonjol itu ya, yang unik ya. Iya. Yang unik ini nanti untuk pencerahan aja, yang unik pencerahan. Misalnya kalau kita di perusahaan ini untungnya besar, kita bisa membuat karyawan itu direpresikan, ya. Ini yang unik ya, yang unik ya. Kita kalau ada keuntungan besar, maksudnya keuntungan itu jadi kita sama karyawan itu sama-sama merasakan. Jadi kita representasikan kemana ya sekali-sekali, walaupun dari tiap hari mungkin dalam 2 tahun sekali atau bagaimana, ini supaya pimpinan dan karyawan bisa menyatu. Ini yang unik. Jadi pergi bersama-sama makan bareng dan sebagainya. Itu yang bisa membuat perusahaan kita ini semakin meningkat. Jadi tidak pimpinan di sini tidak hanya banget ya buat gas, karena kan seperti itu biasa. Tapi kita perhatikan. Ya, karena dia itu yang membantu kita mengelola perusahaan kita kan. Kalau kita sendiri kan nggak mampu, harus masih butuh dia kan. Dari segi itulah kita harus membagi kebahagiaan ini sama teman-teman. Itu saya Terima kasih Bapak atas Iya. pembicaranya. Terima kasih Pak atas waktu